Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Untuk kesempatan kali ini kita membahas tentang estetika ya, salah satu cabang filsafat yang sangat berkaitan erat dengan mata kuliah kita, yaitu filsafat seni. Di beberapa program studi nama mata kuliahnya estetika, namun beberapa program studi yang lain, beberapa jurusan yang lain namanya filsafat seni. Nah, sebetulnya antara estetika dan filsafat seni itu berbeda ya. Nanti kita coba kupas perbedaannya. Tetapi kita awali dari pengertian estetika dulu. Estetika itu apa? Nah, estetika secara bahasa itu berasal dari bahasa Yunani, aesthetik. Ya, aesthetik berasal dari aesthetik bahasa Yunani. Itu berasal dari kata aesthesin. Jadi estetik itu artinya sensasi, kemudian aesthesin itu artinya indera. Nah, jadi kata ini sudah ada dalam bahasa Yunani ribuan tahun yang lalu. Jadi dari sisi asal mula kata, asal mula bahasa ini, maka kita sudah bisa sedikit mendapatkan gambaran bahwa yang namanya estetika itu jelas sangat berkaitan erat dengan yang namanya sensasi, khususnya sensasi yang berasal dari indera. Nah, lebih khusus lagi nanti indera penglihatan dan pendengaran. Nah, jadi ini secara bahasa. Estetika itu estetik, sensasi, estesin, indera, gitu ya. Nah, secara maknawi, secara makna, estetika sebagaimana kemarin di perkuliahan sebelumnya sudah kita sampaikan, merupakan salah satu subcabang filsafat. Ya, dia adalah subcabang dari aksiologi. Aksiologi apa? Aksiologi adalah cabang filsafat yang berbicara tentang nilai. Nah, aksiologi dibedakan menjadi dua, etika dan estetika. Etika bicara tentang baik buruk, sementara estetika bicara tentang indah tidak indah. Nah, jadi secara sederhana estetika bisa dipahami, bisa didefinisikan sebagai cabang filsafat yang membahas tentang ciri-ciri keindahan. Ya, ciri-ciri keindahan, baik itu keindahan seni, khususnya pada keindahan seni desain ya, berkaitan dengan cita rasa, kreasi dan terhadap apresiasi terhadap keindahan. Jadi, ya intinya di situ, cabang filsafat yang membahas tentang keindahan. Itu estetika. Nah, estetika bisa juga dipahami sebagai cabang filsafat yang membahas tentang keindahan, terutama keindahan karya-karya seni dan desain. Ya. Walaupun sekali lagi ini estetika ini bukan cuman bicara tentang keindahan karya seni dan desain. Karena yang namanya keindahan tentu tidak cuma terdapat pada karya seni dan desain. Estetika adalah teori tentang keindahan dalam seni. Atau bisa juga dipahami, estetika adalah cita rasa menyangkut apa yang menyenangkan indera, terutama indera penglihatan. Dan juga pendengaran tentunya ya, dan juga pendengaran. Nah, jadi ini gambaran sederhana tentang apa itu estetika. Cabang filsafat yang bicara tentang hakikat keindahan. Nah, intinya di situ. Jadi bicara tentang keindahan itu apa sih yang dibicarakan? Ngomongin tentang hakikat keindahan itu apa sih yang diomongin? Apa yang didiskusikan? Apa yang dibahas? Nah, ini ada persoalan-persoalan pokok estetika. Jadi apa sih yang dibahas dalam estetika itu? Ada 4 masalah utama dalam estetika. Yang pertama adalah berkaitan dengan definisi. Apa indah itu? Apa tidak indah itu? Jadi apa itu indah? Apa itu tidak indah? Ini persoalan yang pertama.
antara filosofi yang satu dengan filosofi yang lain, antara orang yang satu dengan orang yang lain, berbeda memberikan definisi terhadap apa itu indah, apa itu tidak indah. Nah, ini persoalan yang pertama. Ini persoalan apa itu indah, itu jelas bukan persoalan yang sederhana. Ada banyak aliran, nanti yang mendefinisikan indah itu berbeda-beda. Lalu yang kedua, persoalan dari estetika adalah apakah indah itu subjektif ataukah objektif? Nah, jadi persoalan yang kedua dari estetika adalah keindahan itu bersifat subjektif atau objektif. Apakah indah itu subjektif? Maksudnya itu yang menentukan tingkat keindahan sesuatu itu adalah subjek, seseorang, atau orang yang menilai, atau keindahan itu bersifat objektif. Objektif artinya keindahan itu ada pada benda itu, tidak tergantung pada penilaian. Nah, ini persoalan estetika yang kedua. Indah itu subjektif atau objektif. Nah, persoalan yang kedua ini juga tidak sederhana. Ya. Indah itu subjektif atau objektif itu juga tidak sederhana. Saya kasih contoh begini. Misalnya, kita menilai seseorang itu cantik atau tidak cantik, ya. Cantik tidak cantik, ganteng tidak ganteng, itu kan mungkin bisa sepadan ya dengan indah tidak indah. Kita menilai kecantikan seseorang, seorang artis, katakanlah siapa? Si X. Si X ini cantik. Nah, ketika saya suruh nilai sampean, ini ada orang nih, si X nih, coba kasih penilaian tentang kecantikannya, seberapa cantik dia, nilainya dari 1 sampai 10. Kira-kira masing-masing dari kita nilainya berbeda nggak untuk menilai sebuah kecantikan itu atau sebuah kegantengan itu ya? Berbeda nggak? Mas A menilai kecantikan si X, Mbak X itu 7. Ada juga yang menilai 6,5, ada juga yang 8, ada juga yang 9, ada juga yang 10, ada juga yang 9,5, ada juga yang cuma menilai 4,5 mungkin gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa cantik atau ganteng atau indah itu bersifat subjektif. Jadi, indah tidak indah sesuatu, cantik tidak cantik sesuatu itu ternyata tergantung pada penilaian si subjek. Benar nggak? Benar gitu ya. Tapi coba kita cek, kita cross check ulang. Benarkah kecantikan itu subjektif? Pertanyaan berikutnya, apakah penilaian subjek, penilaian sampean terhadap Mbak X tadi, artis X tadi, itu berpengaruh terhadap kecantikannya Mbak X tadi enggak? Katakanlah 100 orang dalam satu kelas misalnya, menilai si X ini cantiknya 9,5 sampai 9,5 sampai 9,9 misalnya. Penilaian kecantikan yang 9,5 sampai 9,9 itu menjadikan Mbak X-nya tadi itu semakin cantik atau tetap seperti itu? Nah, tetap seperti itu kan? Tidak bakalan karena dinilai dia itu kecantikannya 9,5 misalnya, maka menjadikan pipinya semakin indah, giginya semakin indah, matanya semakin berbinar gitu. Kira-kira seperti itu enggak? Enggak kan? Kecantikannya juga tetap seperti itu. Hamba tetap satu kelas menilai si X, Mbak X ini kecantikannya 4,5. Apakah penilaian 4,5 itu menjadikan Mbak X itu semakin jelek? Apakah menjadikan dia jelek? Tidak kan? Dia tetap seperti itu. Berarti sebetulnya penilaian subjek terhadap keindahan seseorang, keindahan sesuatu, atau kecantikan sesuatu, itu tidak sedikit pun mempengaruhi kecantikan yang ada pada objek yang dinilai itu, benda yang dinilai itu. Nah, mbok satu dunia bilang ini nilainya 9,5, tetapi
ya dia ya tidak berubah, ya tetap seperti itu. Itu menunjukkan bahwa indah atau kecantikan tadi bersifat objektif. Penilaian si subjek tidak mempengaruhi sedikit pun terhadap keberadaan si benda yang dinilai. Jadi indah itu bersifat objektif. Nah, estetika adalah salah satu persoalannya adalah bicara tentang hal yang demikian. Apakah indah itu bersifat subjektif atau objektif? Nah, ini persoalan estetika yang kedua. Persoalan estetika yang ketiga adalah tentang kriteria sesuatu itu dikatakan indah. Kok bisa si A tadi menilai 9? Kok bisa si C tadi menilai 7? Kok bisa si D tadi menilai 8,5? Kok bisa? Kriterianya apa? Tolak ukurnya apa? Kenapa kok bisa dapat nilai seperti itu? Kriterianya apa? Tolak ukurnya apa? Standarnya apa? Nah, ini persoalan estetika yang ketiga. Tolak ukur kriteria sesuatu dikatakan indah atau tidak indah. Nah, yang berikutnya adalah berkaitan dengan perasaan indah. Bagaimana rasa indah? Perasaan indah itu bisa ada pada manusia, bisa ada pada hati manusia. Kok bisa toh orang itu merasakan indah? Kok bisa toh orang itu menilai sesuatu itu cantik atau tidak? Nah, itu persoalan estetika yang keempat. Nah, jadi kira-kira nanti selama kurang lebih setengah semester lebih ke belakang ini yang dibahas. Walaupun mungkin antara filsuf yang satu dan filsuf yang lain yang dibahas tidak keseluruhan dari persoalan estetika itu. Ada filsuf yang lebih memfokuskan penjelasan tentang subjektif atau objektif. Ada filsuf yang lebih berkaitan dengan bagaimana perasaan indah itu bisa sampai pada hati manusia. Nah, berbeda-beda. Ya, tetapi yang jelas persoalan inti dari estetika itu ada 4 hal itu. Apakah indah atau tidak indah itu? Indah itu subjektif atau objektif? Apa kriteria atau tolak ukur sesuatu dikatakan indah? Dan bagaimana perasaan indah bisa sampai pada hati manusia? Inilah 4 persoalan pokok dari estetika. Nah, baik teman-teman. Jadi ini penjelasan sekilas tentang estetika. Ya, jadi ada 4 persoalan pokok itu. Nah, bagaimana jawabannya? Ya, nanti tergantung aliran filsafatnya, tergantung filsufnya masing-masing berbeda. Nah, itu akan kita bahas nanti ya, mungkin satu persatu filsuf mulai dari masa Yunani sampai filsuf atau mungkin buku-buku masa kini, masa kontemporer, ya. Bagaimana pandangan para tokoh, para filsuf itu tentang indah itu sendiri, hakikat indah itu sendiri. Nah, demikian ya, bisa dipahami ya tentang apa itu estetika dan persoalan-persoalan pokok estetika. Nah, berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah penjelasan tentang estetika dan filsafat seni. Ada yang mengartikan estetika sebagai filsafat seni, tetapi pandangan ini kurang tepat. Jadi, ada yang mengartikan filsafat seni ya estetika itu, estetika ya filsafat seni itu sama saja gitu kan. Tapi sebetulnya pandangan ini kurang tepat. Kenapa? Ya beda, estetika itu filsafat keindahan, bicara tentang hakikat keindahan, sementara filsafat seni berarti bicara tentang hakikat seni. Bicara tentang hakikat keindahan dan bicara tentang hakikat seni tentunya berbeda. Nah, kita coba lihat. Filsafat seni adalah bagian dari estetika. Ini yang lebih tepat. Estetika itu lebih luas.
Kenapa? Karena estetika itu bicara tidak cuman tentang seni, bicara keindahan yang ada tidak cuman pada benda seni, tetapi juga benda non-seni. Jadi yang lebih tepat, filsafat seni itu bagian dari estetika. Filsafat seni adalah filsafat yang objeknya terbatas pada seni, sementara estetika tidak hanya menyangkut tentang seni tetapi juga tentang non-seni. Sebagai contoh, orang bisa memiliki pengalaman estetik tidak hanya ketika berinteraksi dengan seni tetapi juga non-seni. Misalnya, sampean lihat sunset atau sunrise, matahari terbenam, matahari terbit, gitu ya. Sampai direwangi naik ke puncak yang tinggi, gitu kan. Perjalanan yang jauh, keluar ongkos dan sebagainya. Itu untuk bisa menikmati, mendapatkan sensasi keindahan, mendapatkan sensasi kenikmatan indah, ya, berupa luar biasanya pemandangan matahari terbit atau matahari tenggelam itu. Apakah matahari terbit itu karya seni? Apakah matahari terbenam itu karya seni? Tentu bukan. Nah, pengalaman indah melihat matahari terbit, melihat matahari terbenam, itu adalah pengalaman estetis. Pengalaman merasakan keindahan yang luar biasa. Tetapi sama sekali dia tidak berkaitan dengan seni. Lah kalau matahari terbit itu karya seni, senimannya siapa? Kan nggak ada. Itu jadi ini penjelasan bahwa estetika bicara tentang keindahan itu lebih luas dibandingkan dengan filsafat seni. Contoh yang lain, beberapa tahun yang lalu Merapi itu erupsi, meletus, mengeluarkan lahar, mengeluarkan pedus gembel dan sebagainya yang begitu luar biasa. Nah, banyak orang luar negeri maksudnya, orang Amerika, orang Eropa, mereka datang ke Jogja mengeluarkan kocek yang tidak sedikit, mengeluarkan uang yang tidak sedikit, ongkos pesawat lah, ongkos inilah, biaya makan lah, ya. Bahkan bukan cuma sekedar biaya dan ongkos, tetapi juga keselamatan mereka hanya untuk mengabadikan peristiwa Merapi erupsi. Berarti peristiwa erupsi itu memberikan sensasi yang luar biasa, ya, memberikan sensasi yang luar biasa sehingga orang-orang yang seperti itu tertarik untuk datang, mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Nah, pertanyaannya, apakah Merapi erupsi itu karya seni? Kan tentunya bukan. Nah, jadi keindahan atau sensasi yang luar biasa ketika Merapi erupsi itu bukan keindahan seni, tetapi keindahan alam semesta. Keindahan yang demikian itu termasuk estetika, bukan filsafat seni. Ya. Banyak yang lain contoh yang bisa kita gali, ya kan? Tetapi intinya, kalau ada yang memahami filsafat seni itu sama dengan estetika, itu kurang tepat. Yang lebih tepat, filsafat seni itu bagian dari estetika. Salah satu alasannya adalah estetika itu lebih luas karena dia bicara atau membahas tidak cuman keindahan pada seni, tetapi ada juga hal-hal yang di luar seni. Bahkan lebih banyak yang di luar seni. Nah, ini perbedaan estetika dan filsafat seni. Estetika dan filsafat seni memiliki otoritas sendiri di luar otoritas kesenimanan. Pemikiran estetikawan dan filsuf seni bisa sangat bertentangan dengan pandangan seniman. Sebetulnya yang dibahas pun agak berbeda. Estetika itu kan bicara tentang hakikat keindahan. Persoalan pokoknya tadi ada 4. Apa itu indah? Indah itu subjektif atau objektif? Ya kan? Apa tolak ukur sesuatu dikatakan indah? Bagaimana rasa indah itu bisa ada pada manusia? Itu persoalan estetika. Kalau bicara tentang filsafat seni, berarti bicara tentang hakikat seni. Bicara tentang hakikat seni itu pertanyaannya apa? Pertanyaan kan beda. Apa seni itu? Seni itu apa sih? Kan itu. Itu bicara tentang hakikat seni.
Jadi filsafat seni bukan bicara tentang apa itu indah, tetapi apa itu seni. Lalu persoalan yang berikutnya, bagaimana seni bisa ada? Ya kan? Bagaimana seni bisa ada? Nah, persoalan yang lain mungkin, apakah seni itu harus indah? Nah, ini juga persoalan. Apakah seni itu harus indah? Coba direnungkan sebentar. Haruskah seni itu indah? Harus enggak seni itu indah? Oke, kalau jawabannya tidak harus, seni itu tidak harus indah, karena memang banyak seni yang tidak indah, dalam tanda petik ya. Terus persoalan berikutnya, kalau seni itu tidak indah, terus yang dinikmati apanya? Apanya coba kalau seni itu tidak indah? Seni itu tidak harus indah. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau seni itu tidak indah, terus yang dinikmati apanya? Katanya karya seni itu harus dinikmati. Ya kan, bisa dinikmati. Tetapi kalau karya seni itu indah, jelas yang dinikmati itu keindahannya. Tetapi kalau karya seni itu tidak harus indah, terus yang dinikmati apa? Apa coba? Coba, apa yang harus dinikmati kalau karya seni itu tidak indah, tidak harus indah? Saya kasih contoh. Misalnya, film horor. Film horor itu indah tidak? Indah tidak film horor? Kayaknya nggak ada deh ya yang bilang film horor itu indah. Ya, nggak ada film horor indah itu. Ya kalau misalnya ada keindahan, ya keindahan sensual sedikit kan gitu kan. Pemainnya beginilah gitu ya, cantik bahenol ginilah gitu. Tetapi cerita dari film horor itu sendiri tidak ada yang indah, bahkan menegangkan. Ya, tidak indah. Film horor kok disebut, ih kuntilanaknya indah ya, kuntilanaknya cantik gitu. Kayaknya enggak deh. Nah, terus pertanyaannya, kalau film horor itu tidak indah, kok banyak sih orang menonton melihat film horor? Apa yang dinikmati? Ya, yang dinikmati tentu sensasinya. Sensasi dari cerita, lighting dan sebagainya, sound dan sebagainya, memberikan efek sensasi yang luar biasa sehingga orang mau melihat, menonton dan menikmati film horor itu. Nah, itu menunjukkan bahwa seni itu tidak harus indah. Nah, jadi itu perbedaan antara estetika dan filsafat seni. Estetika bicara tentang hakikat keindahan. Keindahan itu tidak cuma keindahan karya seni, tetapi kalau filsafat seni itu lebih bicara tentang hakikat seni. Seni itu apa? Bagaimana seni bisa ada? Untuk apa seni itu ada? Ya. Apakah seni itu indah? Harus indah dan sejenisnya. Nah, estetika mengkaji tentang hakikat keindahan, sedangkan filsafat seni mengkaji tentang hakikat seni. Ini tadi yang kita sampaikan, yang kita uraikan. Seni selalu berkaitan dengan keindahan, sedangkan keindahan tidak harus berkaitan dengan seni. Seni merupakan daya cipta dan kreasi manusia yang berkaitan dengan keindahan. Banyak keindahan yang tidak berkaitan dengan daya cipta dan kreasi manusia. Nah, ini menunjukkan bahwa sesungguhnya estetika dan filsafat seni itu berbeda. Yang lebih tepat itu bukan estetika sama dengan filsafat seni, tetapi yang lebih tepat adalah filsafat seni bagian dari estetika. Nah, namun demikian teman-teman ya, dalam perkuliahan kita nanti ketika kita bicara tentang teori-teori estetika atau teori-teori filsafat seni, mungkin kita tidak terlalu memperhatikan, tidak terlalu menghiraukan perbedaan antara estetika dan filsafat seni ini. Ya, mungkin akan tumpang tindih. Ini sebetulnya mengkaji tentang estetika atau mengkaji tentang filsafat seni sih? Mungkin akan tumpang tindih. Tetapi yang jelas
ya, itu sedikit kita abaikan, namun itu berkaitan dengan ya keduanya. Jadi mungkin bisa ini teori tentang estetika, ini tentang filsafat seni, bisa tumpang tindih, bisa. Nah, kita anggap untuk sementara walaupun sudah kita sampaikan estetika dan filsafat seni itu berbeda, namun ketika kita membahas itu kita serupakan antara estetika ya sama dengan filsafat seni. Berkaitan dengan berbagai macam teori-teori yang akan kita sampaikan dalam perkuliahan berikutnya. Nah, jadi demikian teman-teman penjelasan tentang estetika dan filsafat seni. Nah, nanti dalam video berikutnya kita akan bicara lebih jauh tentang teori-teori estetika dan filsafat seni. Demikian untuk video kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas atensinya. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.